Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islampedia Al-Latif kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda di hari ini. Tidak seorang manusia pun tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Ketika ada seseorang yang mengatakan dirinya tahu kapan akan terjadinya peristiwa hari kiamat, sungguh ia adalah seorang pendusta. Karena Rasulullah saja tidak pernah mengetahui secara pasti kapan akan terjadinya hari kiamat. Namun, beliau telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai beberapa peristiwa besar yang akan menjadi bagian dari sejarah manusia hingga hari kiamat terjadi. Pengetahuan mengenai peristiwa yang akan terjadi hingga hari kiamat merupakan bukti kerasulan dari seorang manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, yang wajib kita imani kebenarannya. Dan sungguh pengetahuan itu tidak dimiliki oleh siapapun juga manusia di muka bumi ini selain beliau. Tetapi pengetahuan tersebut tidak terputus dengan meninggalnya Rasulullah, karena beliau telah menyampaikannya kepada orang-orang terbaik dari umatnya, yakni para sahabat radhiyallahu anhu alaihi jami'an, sebagai peringatan bagi umatnya. Rasulullah merupakan Rasul terakhir yang Allah utus bagi umat manusia, sehingga setelah wafatnya beliau terputuslah seluruh rantai wahyu kerasulan. Jadi apabila ada seorang yang mengaku sebagai Nabi, baik semasa beliau masih hidup maupun setelah wafat, maka dia pasti seorang Nabi palsu dan pendusta. Rasulullah pernah memperingati hal tersebut melalui lisan beliau yang mulia. Akan muncul di tengah umatku 30 orang pendusta besar yang semuanya mengaku sebagai nabi. Ketahuilah, akulah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain setelah kematianku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2315. Peristiwa banyak bermunculannya pendusta yang mengaku sebagai seorang nabi merupakan sebuah tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan, banyak orang membicarakan perihal Musailamah. Hal itu terjadi sebelum Rasulullah mengatakan tentang perihal jati dirinya. Maka Rasulullah berdiri untuk menyampaikan khutbahnya, wa ba'du, mengenai orang ini, Musailamah, yang selama ini kalian bicarakan. Maka ketahuilah, dia adalah salah satu pembohong besar di antara para pembohong besar yang jumlahnya mencapai 30 orang yang akan muncul hingga hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada satu negeri pun yang tidak pernah dijamah oleh teror Al-Masih Dajjal kecuali Madinah, sebab di setiap ganggang bukit yang mengelilinginya dijaga oleh 2 malaikat yang setiap saat akan mengusir teror yang akan disebarkannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 20.452, Ibnu Hibban nomor 6.652. Jumlah 30 orang pendusta yang disebutkan oleh Rasulullah menunjukkan sedikitnya jumlah tersebut. Sementara di antara jumlah itu sudah ada pada masa akhir kehidupan Rasulullah. 2 orang di antaranya yang mengaku sebagai nabi yang terjadi di masa akhir kehidupan Rasulullah, yakni Musailamah Al-Kadzab yang berasal dari kabilah Yamamah dan Al-Aswad Al-Insi dari Yaman. Kemudian muncul lagi 2 orang setelahnya pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu,
yakni Sajah dari Bani Tamim dan Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad. Pada masa yang lalu, muncul satu sosok yang memiliki pengikut sangat banyak sampai saat ini, bahkan tersebar ke seluruh dunia hingga ke Indonesia. Dia adalah Mirza Ghulam Ahmad yang berasal dari Qadian di India. Dirinya mengaku sebagai seorang nabi, dia juga mengaku sebagai Al-Masih Al-Mau'ud yang akan turun di akhir zaman. Para pengikutnya sering disebut dengan golongan Ahmadiyah atau Qadianiyah. Fenomena tersebut terus bermunculan hingga hari ini. Sebagian di antara mereka bahkan sampai memiliki pengikut dalam jumlah yang besar. Namun, ada juga yang memiliki pengikut hanya segelintir orang yang sudah tidak terhitung jumlahnya, seperti yang pernah terjadi di negara Indonesia beberapa waktu yang lalu, yaitu Ahmad Musaddiq dengan alirannya Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau Milah Abraham. Tetapi mungkin ia bukan salah satu dari yang disebutkan dalam Semoga umat Islam diberikan kekuatan dan terhindar dari segala fitnah para pendusta di akhir zaman.